Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali malam ini boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu lewat channel YouTube Jemaat Karambe dan lewat program Sabda dan Doa Malam. Bapak Ibu, seperti biasa di hari Rabu malam kita akan bersama-sama beribadah. Karena itu mari berkumpul sejenak bersama dengan keluarga kita, bersama-sama kita menikmati persekutuan lewat program kita ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan kidung pujian penyembahan berikut ini. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya hatiku di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan bacaan harian kita, yaitu dari Amos 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa pemilik kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau mengasihi dan memberkati kami semua, sehingga banyak hal yang boleh kami lakukan, baik itu di rumah maupun di luar rumah, dan semuanya boleh kami kerjakan dengan baik, itu karena pertolongan Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami, pada malam hari ini, kami berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, namun
Sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami semua, menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan pada malam hari ini boleh kami pahami dan kami belajar untuk melakukannya di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Bapa, bersabdalah, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini yaitu dari Amos 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan yang Menuju Hidup. Jalan yang menuju hidup. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama, saya ambil dari bahan bacaan harian kita yang sudah disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode. Dan tepat hari ini bacaan harian kita adalah terambil dari Amos 5 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang penuh dengan rutinitas dan kesibukan, kita sering terjebak dalam ritual keagamaan atau kebiasaan rohani yang kosong, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Inilah yang dikritik oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel dalam pembacaan kita. Mereka rajin beribadah, Bapak Ibu, di tempat-tempat suci seperti Betel dan Gilgal, ya. Tetapi hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Melalui Amos, ya, Tuhan melalui Amos menyampaikan seruan. Dia sangat tegas mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu dalam pembacaan kita tadi. Artinya apa, Bapak Ibu? Hidup sejati hanya bisa ditemukan ketika kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya menjadi tradisi atau formalitas keagamaan saja. Bangsa Israel saat itu sudah nyaman dengan kebiasaan rohani mereka. Namun mereka tidak sadar bahwa Tuhan tidak berkenan, karena hidup mereka dipenuhi ketidakadilan. Hidup mereka dipenuhi oleh penindasan, bahkan penyembahan yang berhala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, Bapak Ibu, iman bukan sekedar ritual, tapi relasi kita dipanggil untuk mencari Tuhan secara pribadi lewat doa,
lewat firman dan lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya iman, tidak sekedar ritual saja Bapak Ibu, tetapi relasi kita. Relasi, berbicara soal relasi. Kita dipanggil untuk mencari Tuhan. Ya. Baik itu secara pribadi. Dan secara pribadi itu ya lewat doa kita, lewat firman dan ketaatan kita. Pertobatan adalah panggilan utama. Itu juga yang kita temui dalam pembacaan kita hari ini. Bacaan kita ini menekankan pertobatan adalah panggilan utama. Hidup yang menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu, akan membawa kehancuran seperti yang disebutkan di dalam ayat 6 pembacaan kita. Hidup yang jauh dari Tuhan akan membawa kehancuran. Karena itu tadi ditekankan bahwa yang paling utama Bapak Ibu adalah relasi kita dengan Tuhan. Jalinlah relasi dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan terberkati. Tidak sebaliknya hancur. Kemudian Tuhan rindu umatnya hidup. Bukan hanya hidup secara jasmani, tetapi hidup dalam berkat. Hidup dalam damai sejahtera dan hidup dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari sebagai jemaat Tuhan kita tidak puas hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja saja, tapi jadilah pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada kehidupan sejati. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari bersama-sama. Kita bersama-sama mencari Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Jelas sekali dalam pembacaan kita dikatakan, carilah Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita pasti akan hidup. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa malam, mari untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Mari kita mendengarkan pujian berikut ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita sehati, kita berdoa, mendoakan setiap orang yang ada di sekitar kita, bahkan mendoakan keluarga-keluarga kita yang mungkin berada dalam pergumulan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kembali lagi kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati bersama-sama. Kami telah membaca firman-Mu dari kitab Amos, yang menegaskan bagi kami semua untuk senantiasa mencari Tuhan. Karena ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka kami akan hidup. Ketika kami mencari Tuhan, maka kami akan hidup. Bapa kami yang Maha Pengasih, pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi kami semua. Kami mohon ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam tugas dan pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Biarkanlah Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga lewat kehidupan kami, lewat keluarga kami, nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa, ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa bagi orang tua kami yang sudah lansia. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Mereka sehat dan boleh menikmati hidup bersama dengan anak cucu yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau selalu menghampiri mereka pribadi lewat pas pribadi, memberkati setiap usaha keluarga, makanan, air minum, obat-obatan yang mereka makan. Kiranya lewat itu semua mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan lewat itu semua nama Tuhan yang senantiasa mereka permuliakan. Kami mau berdoa buat keluarga yang saat ini berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan mereka Tuhan, topang mereka dan yakinkan mereka bahwa apapun yang saat ini mereka hadapi, mereka alami, Tuhan ada untuk mereka, yang akan senantiasa merangkul mereka, yang akan senantiasa menopang kehidupan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, pada saat ini juga kami mau berdoa buat anak-anak kami mulai dari tingkat TK sampai tingkat SMA, SMK yang sudah mulai proses pembelajaran kembali di tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjaga, memelihara mereka, memberikan semangat bagi mereka di dalam menuntut ilmu, sehingga mereka boleh meraih impian dan cita-cita mereka. Bapa kami yang Maha Pengasih, anak-anak kami yang dalam pencarian pekerjaan, kiranya Tuhan juga mengasihi dan memberkati mereka. Kiranya ketika mereka berusaha untuk mencari pekerjaan, untuk situasi yang ada pada saat ini, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan bagi mereka. Bahkan anak-anak kami yang berada di perguruan tinggi, yang sementara proses mengikuti perkuliahan baik di Toraja maupun luar Toraja, Tuhan juga mengasihi dan memberkati mereka, mempersiapkan mereka, dan setiap hal yang mereka urus saat ini kiranya dilancarkan, sehingga waktunya nanti mereka boleh mengikuti perkuliahan dengan baik, dan tentu lewat itu semua nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Bahkan secara khusus di daerah kami Toraja Utara ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi mereka dalam memimpin daerah kami ini, memimpin negara kami ini, sehingga lewat kepimpinan mereka, mereka senantiasa
menjadi contoh teladan bagi masyarakat di daerah kami ini, bahkan di negara kami ini. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dan senantiasa memberikan kami sukacita, bahkan secara khusus dalam peristirahatan kami sepanjang malam ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, biarkanlah malam ini kami boleh beristirahat dengan nyenyak, terhindar dari mimpi buruk, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan jika sepanjang ibadah kami ada kata dan perbuatan yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan, kami mohon ampun dan ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami bawa doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita, sabda dan doa malam. Kiranya kita senantiasa diberkati dan selamat malam buat kita semua. Salam.